Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Shalom. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada sore hari ini yaitu tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus, yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat, yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kota Korintus adalah kota yang sangat terkenal dalam budidaya. Terkenal orang atau jemaat yang pandai atau yang pintar. Terkenal orang yang suka dan menghambur-hamburkan uang. Karena kekayaan itulah, di situ mereka bisa menikmati segala sesuatu yang mereka lihat, menikmati segala sesuatu yang mereka dapat dalam kehidupannya, sehingga apa yang mereka miliki jadi salah fungsi dalam kegunaannya. Tetapi di sini Paulus menjumpai jemaat yang ada di Korintus ketika itu. Itu makanya dalam ayat ini, ayat 1 dikatakan tadi salam. Salam itu disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Korintus. Karena Rasul Paulus melihat dan juga menginginkan sesuai dengan perintah Yesus Kristus untuk kehidupannya, bahwa adanya perubahan dalam kehidupan di setiap jemaat yang ada di Korintus pada saat itu. Dan Paulus mengarahkan, Paulus memanfaatkan kehidupan mereka itu, pendidikan yang ada dalam diri mereka, harta, kebudayaan, dan juga perdagangan yang sangat memuaskan dalam kehidupan mereka. Paulus menginginkan, Paulus memakai mereka supaya dalam ilmu itu
apa yang ada dalam diri mereka itu supaya mereka itu tidak lagi tumbuh di dalam kesombongan. Tetapi Paulus ingin supaya mereka itu memakai ilmu, memakai yang ada, berkat-berkat yang ada dalam diri mereka itu hanya untuk memuliakan Tuhan. Dan Paulus di sini mengingatkan kota Korintus yang juga jemaat yang ada di Korintus supaya mereka itu dapat untuk memuji dan memuliakan Tuhan dan bersyukur kepada Kristus Yesus sang penyelamat dalam kehidupan kita. Itu makanya di sini tadi bukan hanya salam yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada Korintus pada saat itu. Dia menyatakan dan dia meyakinkan kehidupan jemaat yang ada di Korintus ketika itu. Dikatakan kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Rasul Paulus mengingatkan, menyapa mereka dengan ayat yang ketiga ini, supaya dengan kasih karunia itu mereka bisa hidup dan mereka boleh mensyukuri bahwa segala sesuatu yang ada dalam diri mereka itu hanya berasal dari Allah sendiri. Bukan karena kemauan, bukan karena kepintaran mereka, bukan karena kemauan mereka mereka dapat seperti itu. Tetapi Tuhan memberikan anugerah itu kepada mereka sendiri. Hingga pada saat itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, karena mereka tidak lagi mengkhawatirkan tentang kehidupan mereka, mengkhawatirkan tentang masa depan mereka. Tetapi yang terjadi pada saat itu, dan itu makanya kota Korintus disebut dengan kota yang tidak beres, disebut dengan kota yang seks bebas. Coba kita bayangkan Paulus datang ke sana dan Paulus mampu dengan pertolongan Tuhan mengubah pola pikir, mengubah cara mereka untuk melakukan anugerah, untuk melakukan berkat itu pada masa itu. Pada saat itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di situ pada kepemimpinan Gubernur Galio, dan pada saat itu ada sesuatu yang tidak diinginkan oleh jemaat, oleh Korintus. Mereka tidak menginginkan kelahiran seorang anak putra, tetapi mereka itu menginginkan kelahiran putri. Kenapa? Karena kelahiran seorang putri pada masa itu, orang tua akan menjual putri-putri mereka ke anggota kerajaan itu. Dan ketika orang tua atau keluarga melahirkan seorang anak laki-laki, mungkin itu dibunuh dengan diam-diam dan dibuat menjadi seorang babu. Itulah yang di kehidupan pada masa itu. Padahal kehidupan mereka, dia tergolong orang kaya, dia tergolong orang yang berpendidikan, dia tergolong orang yang bisa terpandang dalam masa kehidupannya. Tetapi dalam iman, itulah yang dihiraukan oleh Rasul Paulus, supaya yang ada dalam diri mereka itu adalah berkat dari Tuhan, bukan karena kerja keras mereka, bukan karena kemauan mereka, bukan karena kepandaian mereka. Tetapi di situ Tuhan mengarahkan Paulus supaya datang untuk ke kota Korintus, dan jemaat-jemaat yang ada di Korintus pada saat itu terbebas dari seks bebas, terbebas dari keperbudakan, terbebas dari segala sesuatu yang menyombongkan diri mereka. Tetapi Tuhan mengarahkan Rasul Paulus. Rasul Paulus datang dengan menyatakan salam, kata, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan damai sejahtera yang dari Allah yang selalu menyertai. Dan inilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus hingga pada saat ini kepada kita yang ada di sini. Rasul Paulus mengatakan kepada kita salam, bahwa kasih karunia itu ada dalam diri kita.
Kasih karunia itu, damai sejahtera itu ada dalam diri kita, sehingga karena kasih karunia dan damai sejahtera itu ada dalam diri kita, maka orang Kristen itu, kita yang generasi muda ini harus bersyukur kepada Kristus sang pemilik. Di tengah-tengah kehidupan kita, Allah menginginkan adanya perubahan dalam kehidupan kita. Sama halnya jika kita untuk melakukan pekerjaan, pasti kita ingin untuk merubah kehidupan kita. Jika kita sekolah, kita ingin supaya derajat kita terangkat. Dan hal yang sebaliknya lagi. Tetapi di sini, karena Paulus melihat ketamakan dan juga adanya persembahan berhala pada saat itu, di setiap waktu dan di setiap tempat adanya perselisihan, maka Tuhan mengutus Paulus. Tuhan mengutus para hambanya sekarang ini, karena banyak guru-guru palsu, guru-guru agama yang tidak membangunkan iman mereka pada saat itu, sehingga adanya pengkelompokan, ada golongan-golongan yang tidak diinginkan oleh Tuhan pada saat itu. Mungkin itulah yang terjadi, ada yang terjadi pada saat ini di tengah-tengah negara kita ini, di tengah-tengah kehidupan kita ini. Kondisi yang sama mungkin ada terjadi pada saat ini, kondisi yang sama di kota Korintus. Dan ini terjadi bukan hanya di kota Korintus saja. Ini sekarang sudah ada di dalam diri kita. Ini sekarang sudah ada dalam keluarga kita. Ini sekarang sudah ada di dalam negara kita ini. Dikatakan bahwa adanya perbedaan, adanya ras di tengah-tengah negara kita ini. Tetapi kita tidak membuktikan, kita tidak melakukan, dan kita tidak menunjukkan adanya ras itu di tengah-tengah kehidupan kita ini. Maka Allah datang kepada kita melalui Yesus Kristus yang sudah menyatakan dalam kehidupan kita. Dengan kedatangan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita ini, keluarga kita dan juga diri kita terbebas dari perbudakan, terbebas dari kesombongan, terbebas dari kecongkakan hati yang membuat diri kita sombong itu. Oleh karena kedatangan Tuhan Yesus Kristus dalam diri kita, pada hari ini kita terbebas karena kita sudah menerima anugerah itu. Kita sudah menerima berkat dari Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita telah disapa oleh bukan hanya Paulus lagi yang mensapa kita, yang memberikan salam kepada kita. Firman Tuhan yang selalu mensapa kita pada setiap hari. Dan oleh karena itu, mari datang dan juga tunjukkan dirimu bahwa engkau itu adalah salah satu orang yang telah disapa oleh Kristus Yesus. Orang yang telah diselamatkan oleh Kristus Yesus dalam kehidupan kita ini. Oleh karena itu, jika kita pulang nanti dari gereja ini, jangan merasa terbebani lagi kehidupan kita. Kita harus menyatakan ada anugerah dalam hidupmu. Ada anugerah dalam hidup. Bolehkah kita menunjukkan itu? Seperti yang dikatakan oleh ahli psikolog, dia mengatakan itu 721 katanya. 721 itu senyum. Coba dibikin dulu 7. Hebat 7, 2, 1. Jika kita senyum kepada orang lain, apa yang datang? Orang lain itu juga akan senyum kepada kita. Jadi kalau kita bersungut-sungut, kita cemberut kepada orang lain, maka orang lain itu mengatakan kepada kita, ini wajah apa ini? Ini kenapa ini? Oh, datang dia bersungut-sungut. Dia datang wajahnya tidak enak. Jadi sehingga kita menyesali kedatangan kita. Coba tadi Inang Paragenda tidak senyum kepada kita. Mungkin kita nggak enak. Inang itu mukanya murung terus katanya. Atau WL-nya tadi tidak bagus untuk menyapa kita. Oh, ternyata enak WL-nya tadi, sangat luar biasa. Itu nampaknya
bahwa kita telah menerima anugerah itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hal seperti ini tidak bisa ditepis bahwa banyak hal yang terjadi di jemaat Korintus pada saat itu. Banyak hal-hal yang akan kita impikan yang terbaik dalam kehidupan kita ini. Dan juga sebab penyebab apa yang kita tidak inginkan dalam kehidupan kita ini. Yang kita katakan orang yang percaya, orang kudus ini, kita menyatakan ke dalam kehidupan kita, aku mampu untuk melewati segala sesuatu pencobaan, segala sesuatu tantangan yang terjadi dalam kehidupan. Tetapi kita harus membuktikan aku mampu, bukan hanya omong doang. Bukan hanya di mulut saja. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, agar terhindar dari peristiwa yang sama dengan yang ada di dalam kota Korintus pada saat itu, sadarilah bahwa semua yang kita miliki, kekayaan, kegantengan, kecantikan, jabatan, dan yang lainnya itu hanya berasal dari Allah. Amin. Semua yang ada dalam diri kita ini berasal dari Allah. Tetapi Tuhan menitipkan pekerjaan kepada kita. Sama halnya Tuhan membuat seperti tukang jualan ya. Kalau tukang jualan apa yang dijual di sana? Tidak cukup hanya satu macam jualan saja. Mungkin di sana ada bawang, ada cabai, ada jahe, ada yang lainnya. Karena apa? Supaya pembeli itu bisa bebas untuk memilih. Tuhan memberikan banyak pekerjaan kepada kita, dan kita datang sebagai pembeli, dan kita datang kepada Tuhan sebagai pemohon kepada Tuhan. Tuhan, yang mana, pekerjaan mana yang terbaik kepada saya? Maka Tuhan memberikan itu kepada kita. Tetapi kita mungkin tidak menyadari itu dalam kehidupan kita. Jangankan kalian, mungkin kami sebagai hamba Tuhan ini juga, pendeta juga ini, masih ada yang belum menyadari, oh ternyata saya sudah pendeta. Oh ternyata saya dipakai Tuhan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Saya dipakai Tuhan untuk memberitakan firman-Nya. Dia sehari-hari pakai baju hitam, tetapi tidak menyadari bahwa dia adalah seorang pendeta. Kita sudah memakai baju kekristenan di tengah-tengah kehidupan kita, tetapi kita tidak menyadari bahwa kita itu adalah orang Kristen. Dengan kasih karunia itulah Tuhan mengingatkan kita di setiap waktu bahwa kita akan melakukan kasih karunia itu, kita akan mendapatkan kasih karunia itu hanya berasal dari Kristus Yesus. Kasih karunia itulah yang bisa menyelamatkan kita hingga pada saat hari. Pertolongan Tuhanlah yang bisa menyelamatkan kita pada hari ini. Dari tahun 2019 sampai 2020 ini, kita di banyak cacian, kita banyak godaan yang membuat iman kita selalu goyah dalam kehidupan kita, sehingga kita bingung duduk di mana. Kita bingung untuk melakukan apa, dan kita bingung untuk pekerjaan apa, dan kita bingung aku sekolah di mana, dan kita bingung aku gereja di mana. Sehingga orang Kristen muda-mudi sekarang ini hanya JJS. Hanya menikmati, oh di sana enak, di sana dilihat, dikasih konsumsi. Mari datang ke sana. Oh di sana banyak cewek-cewek cantik, oh ke sana gereja. Tetapi kita itu harus menyadari bahwa Tuhan yang memakai kita bergereja di sini, Tuhan yang mengerahkan hidupmu sehingga kamu dapat melakukan firman Tuhan dengan baik. Anugerah itulah yang bisa kita syukuri pada hari ini. Dan oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, setiap saat Allah bisa mengambilnya dari kita.
Ada talenta-talenta tadi, pintar main musik, pintar main bernyanyi, dan juga yang lainnya. Seketika itu Tuhan bisa mengambil itu dari kita. Kalau kita hanya menyombongkan diri. Kalau kita hanya menunjukkan, oh saya mampu, saya bisa, saya itu karena semua adalah karena saya les, karena saya belajar, karena saya ini. Dan kita harus menyadari semua yang ada dalam diri kita, pakaian kita ini, diri kita ini, suara dan juga talenta yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita akan pakai untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Sungguh bagus tadi warta jemaat itu mengingatkan kita. Bukan hanya yang pintar bernyanyi yang bisa melayani. Bukan hanya yang cantik saja yang bisa melayani. Semua dipakai Tuhan. Melalui gitaris, melalui keyboard, melalui WL, dan juga doa syafaat. Kita tidak bisa apa-apa kan? Mungkin kita tidak bisa main keyboard, kita tidak bisa bernyanyi, kita tidak bisa main gitar atau yang lainnya, tetapi kita bisa berdoa. Tuhan pakai kita untuk berdoa. Tuhan pakai kita untuk menyelamatkan diri kita melalui pelayanan-pelayanan hari ini. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan kita Kristus, percayalah bahwa hidupmu sudah dianugerahi oleh berkat. Percayalah bahwa pertolongan Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah dan sembahlah Tuhan di tengah-tengah kehidupanmu. Arahkan banyak jemaat-jemaat, arahkan teman-teman kita supaya datang bersekutu di gereja ini, datang memuji Tuhan, untuk memuji dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Manfaatkan, pergunakan yang ada, pergunakan kepintaranmu untuk Tuhan, pergunakan kepandaianmu untuk Tuhan, pergunakan semua yang ada dalam dirimu. Maka Tuhan mengatakan kepada kita, orang-orang jika kita merasa malas, ngantuk di rumah, dia mengatakan itu, bawakanlah ngantukmu itu ke gereja. Jika kamu malas, bawakanlah malasmu itu ke gereja. Jika kamu bersungut-sungut, bawakanlah bersungut-sungutmu itu ke gereja. Artinya gereja itu adalah Tuhan yang mampu untuk merubah segala sesuatu kehidupan kita, yang memberikan kehidupan kita yang lebih indah lagi, yang memberikan cahaya-cahaya baru dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dan kasih karunia dan damai sejahtera Allah itu yang pertama-tama sekali merupakan salah satu rasa Paulus. Salam Paulus itulah yang bisa membuat mereka itu. Kalau kita melihat itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, surat-surat Paulus sungguh banyak di dalam perjanjian baru, surat-surat Paulus kan? Dikatakan di situ damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus yang menyelamatkanmu. Coba kita lihat itu. Pasal pertama apa yang dikatakan? Salam. Pasal terakhir, ayat terakhir itu dikatakan apa? Sehingga yang ditinggalkan oleh Paulus itu, yang diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita, adanya damai sejahtera, adanya anugerah dalam kehidupan kita. Itulah yang diberikan oleh Paulus kepada kita hingga pada hari ini. Karena kasih karunia dan damai sejahtera itu berasal dari Allah, maka kita datang untuk Tuhan supaya kita dapat untuk menerima anugerah itu dengan baik dan juga bersyukur kepada Kristus Yesus Sang Penyelamat dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, di setiap kehidupan kita Allah menginginkan adanya respon, bukan hanya panggilan, adanya respon. Ketika Allah memanggil kita, maka kita akan meresponnya. Ya Tuhan, aku di sini. Allah memanggil Samuel ketika itu dikatakan, ya Tuhan, aku di sini. Allah memanggil Paulus, adanya perubahan dalam masa kehidupannya. Coba kalau kita seperti Paulus ini. Dulu dia sangat anti kepada
orang Kristen ketika itu. Sangat anti kepada orang Kristen. Tetapi dia ahli teolog. Dia sangat pandai berkhotbah ketika itu. Sebelum dia Paulus maka namanya Saulus. Adam. Tuhan mengubah hidupnya. Tuhan memberikan mujizat kepada dia. Sehingga dia datang untuk Tuhan. Sehingga dia bisa melakukan perintahnya dengan baik. Apapun yang terjadi, resiko apapun, Paulus tidak lagi meninggalkan Tuhan. Karena Tuhan telah nyata, karena Paulus telah benar-benar menerima dan membuka hati dan memberikan cahaya kepada Paulus itu, sehingga apapun yang terjadi dalam diri Paulus, dia bisa menerimanya, karena itu adalah berasal dari Tuhan. Paulus percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya, Tuhan akan, dan Paulus percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan. Itulah yang akan Tuhan impikan, yang kita idam-idamkan dalam kehidupan kita ini. Jika Tuhan memberikan cobaan-cobaan kepada kita, kita akan menyatakan, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menerima cobaan. Bukan hanya menerima berkat, bukan hanya menerima anugerahnya, kita bisa mengatakan terima kasih. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita ini, kita harus menyatakan dalam kehidupan kita, terima kasih Tuhan. Di balik itu ada kemenangan. Di balik tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan kita, adanya kemenangan, adanya sukacita yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dikatakan tadi di ayat 9, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Maka Allah yang memanggil kita, bukan pendeta Nabi Tupulu yang memanggil kita, bukan WL yang memanggil kita, bukan para agenda yang memanggil kita. Allah yang memanggil kita pada hari ini, sehingga kita dapat bersekutu dengan Tuhan dan kita bisa untuk melakukan perintahnya dalam kehidupan kita hingga hari ini. Oleh karena itu, bukalah telingamu, bukalah matamu, supaya kita bisa melihat dan mendengarkan semua panggilan Tuhan dalam kehidupan kita di setiap waktu. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat berkat dan anugerah yang Kau berikan kepada kami pada hari ini ya Tuhan. Dan kami boleh merasakan kebahagiaan yang dari Engkau ya Tuhan. Sungguh banyak berkat yang kami terima dalam kehidupan kami ini Tuhan. Berkat itu yang bisa kami rasakan sehingga kami bisa terselamat dari berbagai hal Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang baik, Engkau telah menyapa kami dalam kehidupan kami pada hari ini Tuhan, melalui firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Oleh karena itu Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu, dan kami akan bersyukur kepadamu Tuhan, dan memberikan rasa syukur kami kepadamu ya Tuhan, melalui persembahan yang akan kami berikan ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang baik, sungguh banyak berkat yang kami terima pada minggu ini Tuhan. Tuhan berikan keselamatan, Tuhan berikan kebahagiaan, Tuhan berikan yang berkat-berkat yang berlimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami berharap kepadamu ya Tuhan, seperti jemaat Korintus yang selalu berharap padamu ya Tuhan. Semua apa yang ada pada diri mereka Tuhan, Tuhan mampukan, Tuhan berikan semua itu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus Kristus yang baik, kami juga berdoa kepada orang tua kami dimanapun mereka berada ya Tuhan. Berikan kesehatan, hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Engkau Tuhan, supaya mereka dapat untuk melakukan pekerjaan mereka Tuhan. Dan juga jemaat-Mu yang berulang tahun pada minggu ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan, supaya Engkau Tuhan selalu memberkati dan memberikan kebahagiaan dalam kehidupan jemaat-Mu yang berulang tahun pada hari ini Tuhan. Semuanya itu berasal dari Engkau, dan bersyukur hanya Engkau kepadamu saja Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang baik, jemaat-jemaat-Mu yang sakit ya Tuhan, di rumah maupun di rumah sakit ya Tuhan. Oleh karena itu kami mohon kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus yang baik, supaya Engkau Tuhan kami yang memberikan kebahagiaan kepada jemaat-Mu yang menghadapi sakit penyakit ya Tuhan Yesus Kristus, dan menyembuhkan segala penyakit yang ada dalam tubuhnya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang baik, bahwa kami berkumpul di sini Tuhan
banyak pekerjaan yang kami impikan supaya kami dapat melakukannya dengan baik ya Tuhan. Dan juga begitu dengan pendidikan ya Tuhan. Tuhan, kami mohon kepadamu ya Tuhan, berikan yang terbaik dalam kehidupan kami Tuhan. Semuanya hidup kami ya Tuhan hanya bergantung kepada Engkau saja ya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus yang baik, kami juga berdoa kepada bangsa dan negara ini Tuhan, terkhusus kota Samarinda ini Tuhan, di mana Tuhan telah merubah hidup kami Tuhan ke lebih baik Tuhan. Kami akan bersyukur kepadamu Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kami Tuhan. Program gerejamu HKBP Merak ini Tuhan, supaya berjalan dengan baik ya Tuhan Yesus Kristus, berkati dan berikan anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami bersyukur kepadamu dan kami datang kepadamu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang baik, inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin.